Iya, resletingnya yang benar. Cek lagi bukunya, jangan sampai ada tertinggal. Udah siap semua kok, Bu. Ini bekalnya. Jangan jajan sembarangan, belajar yang baik. Baik, keluar ya. Lama banget sih. Kita naik. Wah, ya, siapa yang datang? Tuan Putri dari Kerajaan Sempurna. Jam 7 lewat 2 menit. Presisi banget ya, Mut? Sial ya, aku mau lewat. Sebentar lagi kelas udah mau dimulai. Lei, lihat deh. Julopnya hari ini rapi banget. Sampai gak ada selai rambut pun yang berani keluar. Aku jadi penasaran deh, Mut. Kamu itu kalau tidur dipakein cetakan ya sama orang tua? Dia bangun-bangun tetap jadi boneka. Aku dengar dari anak-anak, lusa kamu melebar pidato ya? Di depan wali murid. Pidato apa lagi kali ini? Karena aku jadi anak, ini tanpa punya otak ini. Itu pidato perwakilan kelas, aku hanya menjalankan tugas. Tugas atau ketakutan? Kamu tuh kasihan, Mut. Semua orang di sekolah juga tahu kalau kamu itu cuma pajangan hidup. Di balik seragam rapimu ini, kamu itu kosong. Kamu gak punya keberanian buat bilang enggak. Sekalipun ibu kamu nyuruh lompat dari lantai 2. Udah kali, nanti dia nangis. Terus lapor ke ayahnya yang terhormat itu. Terus kita kenal lagi. Dia kan anak emas yang gak bisa kena debu sedikit pun. Sabar ya, Mutia. Sebentar lagi sampai kelas. Sebentar lagi. Kamu kenapa? Mereka lagi? Duh, Mut. Kenapa kamu diam aja sih pasti senggol gitu? Sekali-sekali lawan kayak mereka. Berani diri kamu buat lawan mereka. Kamu punya mulut kan? Aku gak apa-apa kok nih. Aku gak mau ayahku datang ke sekolah cuma gara-gara hal sepele kayak gini. Sepele kata kamu. Mereka tuh udah tiap hari giniin kamu. Ayo kita masuk kelas. Septian udah nungguin kamu. Dia juga udah ngerasa ada yang aneh sama diri kamu. Mut, aku perhatiin kamu kelihatan murung gitu. Kamu beneran gak apa-apa? Kamu cuma capek, dia mau kalah. Capek dengan kayak sini. Dan capek harus jadi apapun yang orang lain mau. Makanya Mut, kamu itu jangan suka diam. Kalian itu hanya perlu bertak sekali biar dia diam. Kamu harus berani dan tindakan. Dia jangan paksa. Mut, kalau kamu merasa berat buat pidato besok, aku bisa bantu jalan keluar kelas kok. Bilang aja kamu kurang sehat. Kamu gak perlu maksain diri kamu kalau itu kamu merasa diri kamu kesukaan. Tadi benar, Mut. Aku gak suka lihat kamu kayak gini. Kamu kayak boneka yang kehilangan nyawa. Mana mungkin dulu kita pintar mencintai. Sekarang yang aku dengar teman saya bilang kalau enggak dia ibu mau. Kalian gak akan ngerti. Emangnya kamu bilang enggak? Kalau setiap sudut hidup kalian udah diatur. Kalau aku gak pidato, nanti ayah marah. Terus kalau misalnya nilai aku gak bagus, nanti ibu bakal sedih. Mut, aku cuma mau bantu. Bantu apa? Bantu aku mati pernah bersalah. Aku mau sendiri dulu. Udah lumayan bagus gitu aja. Aku suka pas kamu membentak Septian. Akhirnya topeng aneh dan menurutku itu bentak juga ya sedikit. Aku gak bermaksud membentak dia. Aku merasa semua orang seenaknya ngatur aku. Termasuk si Septian itu. Dia itu sama aja kayak orang tua kamu. Dia itu cuma mau kamu jadi versi baik dia supaya dia bakal punya pacar pintar kayak kamu. Kamu tahu kenapa kamu merasa sesat? Karena kamu itu terlalu takut untuk salah. Maksud kamu apa? Kamu mau tahu rasanya jadi bebas? Rasanya itu saat kamu ngelakuin hal yang paling dibenci oleh orang tua kamu. Coba lihat teks pidato ini. Coret-coret teks pidato ini dengan hal yang ingin kamu sampaikan, yang jujur dan yang kasar. Jangan cuma jadi boneka yang cuma bisa baca skenario dari ibu. Tapi kalau ibu Ihan ini, Jangan jadi penakut. Sekali kamu harus tunjukin kalau ke mereka kalau kamu itu manusia, bukan boneka pajang. Di luar sana punya banyak teman yang hidupnya bebas.
gak ada aturan dan tuntutan. Besok sore kamu mau gak ikut sama aku? Kita lihat sisi lain yang gak ditunjukin sama ayah. Aku benci naskah ini, Leo. Aku benci semua isi di dalamnya. Kalau benci ya dihancurin, jangan cuma dipandangin. Nah, gitu dong. Keluarin semua yang kamu rasain. Kedepannya kamu bakalan lihat aturan ini cuma sampah yang bisa kamu indah-indah. Tadi sore ibu nelpon pihak sekolah katanya kamu ada latihan tambahan ya? Iya, Bu. Soalnya tadi ada beberapa bagian pidato yang harus aku konsultasikan lagi ke guru. Guru siapa? Tadi ibu nelpon Septian katanya kamu pulang duluan, kok kalian jawabannya berbeda? Mungkin Septian nggak lihat aku di ruang guru, Bu. Iya, ayah nggak suka ya anak ayah udah pandai berbohong. Ayah dengar dari wali kelas kamu di kelas sering murung dan nggak fokus. Apa ini ada hubungannya dengan anak berandal yang bernama Leo itu? Leo nggak ada hubungannya dengan semua ini ya. Buka. Astagfirullah Mutia, ini ibu susun semalaman kamu rusakin begini. Jadi ini yang kamu lakukan di sekolah? Menghancurkan apa yang orang tuamu bangun? Siapa yang mengajarkan kamu sikap pengajar seperti ini? Leo? Bukan Leo yang hancurin kelas itu ya. Mutia sendiri yang hancurin. Karena Mutia benci setiap kata yang telah ibu tulis di situ. Itu bukan suara hati Mutia. Kurang ajar ya kamu? Kamu bicara seperti itu pada orang tua yang biaya hidup kamu? Sudah Mas, Mutia kamu benar-benar berubah. Besok ibu antar kamu ke depan kelas, kamu gak boleh keluar kamar. Aku benci rumah ini. Aku benci semuanya. Kamu tunjukkan kalau kamu baik-baik saja. Ibu tidak mau ada omongan yang aneh-aneh tentang kamu. Semua orang ngeliatin kita, Bu. Aku malu. Pagi anak-anak, Lagi tante. tolong jaga Mutia ya, dia kurang sehat. Kalau bisa temenin dia terus. Mutia, are you okay? Mut, kamu kenapa sih? Kok kamu diantar sama ibu kamu sampai ke depan kelas? Memangnya kamu anak TK? Iya, saya pelan-pelan aja. Buat ceritain ke kita, apa yang terjadi semalam? Ayahmu marah. Tolong biarin aku sendiri. Aku capek. Dengar-dengar hari ini ada pembahasan ketat ya? Gila, Mut. Ibu kamu benar-benar gak ada pekerjaannya sampai harus jagain bonekanya sendiri ke sekolah. Kasian banget sih, udah kayak tahanan aja. Kamu gak mau apa, Mut? Alea, diam. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang lain. Aku gak ikut campur, Sep. Aku cuma kasihan sama kamu. Pacaran sama orang yang bahkan gak punya kunci buat pintu kamarnya sendiri. Kamu masih mau lanjut sama dia? Gimana rasanya di penjara di kantor ini? Masih mau jadi kembali? Ini soalnya, udah banget dulu, jangan lupa. Aku kira kamu bakalan dikunciin sampai sore sama ibumu. Rupanya kamu punya bakat kabur diam-diam juga. Aku berdua lagi. Mau pergi dari sini. Bagus, itu baru namanya punya nyawa. Pakai, tutupin seragam anak teladan kamu itu. Aku nggak mau orang-orang lihat kita pas di jalan. Mutia, berhenti. Mut, apa yang kamu lakuin? Kamu mau pergi sama Leo? Tahu kan dia mau bawa kamu kemana? Ini bukan kamu, Mut. Apa yang kamu tahu soal aku? Yang kamu tahu, aku itu Mutia yang selalu bilang iya. Kamu itu nggak tahu gimana perasaan aku ketika ayah dan ibu ngatur hidup aku. Dan sekarang, kamu mau ikut-ikutan ngatur hidup aku? Aku nggak ngatur hidup kamu, Mut. Aku jagain kamu.
kalau orang tua kamu tahu kamu bolos sama Liu, mereka akan nekan diri kamu, Mut. Tolong balik ke kelas, aku temani sampai acara selesai. Dengerin tuh Mut, pahlawan kesiangan yang lagi ceramah. Dia cuma mau kamu balik ke Sangkar supaya dia ngerasa jadi pacar yang hebat. Keputusan ada di kamu. Mau balik sama dia untuk jadi boneka atau ikut aku untuk jadi bebas. Jangan dengerin dia, Mut. Dia nggak peduli dengan masa depan kamu. Dia ngerusak masa depan kamu. Masa depanku udah hancur sejak lama. Karena semua masa depan aku udah diatur sama kedua orang tuaku. Leo bener, kalian semua cuma mau aku jadi apa yang kalian mau. Ayo Leo, kita pergi dari sini sekarang. Mut, jangan. Nyingkir! Jauh-jauh dari dia. Lu nggak dengar apa yang dia bilang? Ayo kita pergi. Kamu bakal hancur, Mut. Dan aku nggak tahu cara nyelamatin kamu lagi. Masih belum ada kabar, Sep. Dia pergi sama Liu. Aku lihat sendiri. Mutia yang tadi bukan aku kenal. Matanya benar-benar kosong nih. Kita harus cari tahu kemana Leo biasanya pergi. Kita nggak bisa diam aja kalau Mutia makin jauh. Mutia, kamu dari mana aja? Orang tua kamu nyari kamu. Kami semua bingung kamu ada di mana. Kenapa kalian masih ada di sini? Bukannya udah tunggu dulu? Mut, kamu sadar nggak sih? Kamu bolos, kamu pergi sama Leo. Ibu kamu pasti pingsan kalau tahu kamu kayak gini. Bagus dong kalau dia tahu, biar dia sadar kalau boneka yang dirapiin tiap pagi itu udah mulai rusak. Kalian jangan nanya aku habis dari mana. Aku juga bingung aku habis dari mana. Jangan pegang aku. Kamu gak akan suka lihat apa yang ada di sini sekarang. Mut, ini ada makanan sedikit. Saya udah ikut pulang besok. Terus kamu lagi. Wah, lihat. Burung kakak tua kita sudah datang, lengkap dengan pemilik sangkarnya. Rapi banget, udah kayak mau pelantikan. Tapi kok mukanya kayak nggak bahagia gitu ya? Jaga bicara kamu, Mutia, sekolah untuk belajar. Bukan dengerin omongan kamu yang gak berguna itu. Om, saya cuma mau kasih buku catatan ke Mutia. Nanti saja, Septian. Muti harus menghafalkan naskah pidatonya. Sekarang, jangan diganggu. Mut, kamu oke? Muka kamu pucat banget. Kalau kamu nggak kuat, bilang ke kita, Mut. Kita bakal bantu kamu keluar dari sini. Aku dengar kemarin kamu bolos sih sama Liu. Gimana rasanya? Enak kan? Lebih enak daripada dengerin ocehan orang tuamu. Alana, sadar nggak? Ini bukan urusan kamu. Loh, kenapa marah? Aku kan cuma peduli dengan kesalahan mental dia. Tunjukin dong, Mut. Kalau kamu itu punya nyali, bukan cuma piala yang bisa jadi pajangan orang tuamu. Kenapa ini diam? Kamu lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Udah, aku gak mau masih bilang. Dia, baca
di depan banyak orang. Sekarang dia sengaja bilang agar kita mohon maaf. Tidak akan. Sudah sesore ini mas, dia gak bawa baju, gak uang. Terjadi apa-apa gimana? Biarkan saja, biar dia tahu betapa kerasnya dunia di luar sana tanpa fasilitas dari saya. Paling besok pagi dia juga akan pulang sambil mohon maaf. Om, saya belum ketemu Mutia, tapi saya mau kasih ini. Sampah apa lagi ini? Itu bukan sampah Om, itu surat isi hati dan emosi dia. Dia bilang dia lebih baik nggak dikenal siapa-siapa daripada dikenal sebagai piala yang nggak punya perasaan. Dia bilang dia nggak berani pulang ke rumah karena rumah itu lebih dingin daripada jalanan. Dia gimana sih seperti ini? Kenapa dia nggak punya dunia? Dia sudah coba bilang berkali-kali, tapi kita selalu menutup mulutnya dengan aturan dan tuntutan. Ayah dan ibu tahu dari Septian ya kalau aku ada di sini. Iya, dia bilang kamu sering kesini kalau lagi pengen tenang. Maafin ibu, Mut. Ibu cari kamu kemana-mana. Dulu ayah sering seperti ini juga kalau lagi stres, Mut. Ayah pikir hanya ayah yang satu-satunya punya beban. Ternyata ayah malah jadi beban buat kamu. Aku cuma mau bernafas bentar ya. Di rumahnya beda. Cuma ada bawa aturan dan tuntutan. Ayah gak akan paksa kamu pulang ke penjara itu lagi. Kalau kamu pulang, rumah itu bakal jadi rumah kamu, bukan cuma rumah ayah. Ayah sudah putuskan, pergilah ke sekolah musik yang kamu mau. Ayah akan urus semuanya. Ayah serius? Ayah gak takut kalau aku gagal dan malu-maluin nama ayah? Nama ayah gak ada artinya lagi kalau gak ada kamu yang manggil ayah. Ayah lebih malu kalau punya anak sukses tapi jiwanya mati. Mulai sekarang, tulis lagu kamu sendiri, Mut. Ayah gak akan kasih naskah lagi. Pulang ya, ibu janji. Ibu gak akan cerita soal nilai kamu lagi. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia dengan apa yang kamu mau. Iya, Mutia mau pulang. Tapi janji ya, jangan buat Mutia jadi orang lain lagi. Ayah janji, ayo selagi masih sore kita jalan-jalan sebentar. Kita cari cemilan favorit kamu. Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu sore bersama.